Oke, selamat datang di Macung Race. Di mana video ini dipertunjukkan untuk para maba untuk mengetahui seluk-beluk unit yang ada di Macung. Nah, untuk kalian yang sudah tahu, silahkan juga menonton video ini karena bisa menambah ilmu kalian tentang unit-unit di sini. Berikut intro dari saya. Sekian, selamat menonton. Universitas Macung, tempat di mana kita ditempa dan diasah untuk mempersiapkan kita kepada masa depan yang penuh dengan tantangan. Pada kesempatan kali ini, mari kita eksplor apa saja gedung yang tersedia di Universitas Macung. Tidak jauh dari pintu masuk, ada gedung pertama, yaitu Gedung Rektorat, tempat para Hokage-Hokage Universitas Macung. Enggak. Tempat rektor dan juga beberapa staf dan unit yang penting bagi kehidupan Universitas Macung. Halo teman-teman, kali ini kita memasuki di Gedung Rektorat dan kantor yang pertama akan kita kunjungi yaitu kantor pemasaran dan humas. Dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Melani. Halo Bu. Hai. Nah, mungkin bisa perkenalan sedikit Bu mengenai Ibu Melani di sini. Baik. Hai teman-teman Macungers, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menjadi mahasiswa di Universitas Macung. Kali ini teman-teman akan berkenalan lebih jauh dengan kantor pemasaran dan humas. Saya Melani, kebetulan dipercaya untuk menjadi pimpinan di kantor kepala. Saya Melani, kebetulan saat ini saya dipercaya untuk menjadi kepala kantor pemasaran dan humas. Dari namanya kita sudah tahu ya, ada dua hal di sana, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran universitas dan juga humas universitas. Namun untuk pemasaran sendiri juga dibagi dua di dalamnya, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan promosi atau pemasaran keluar dan juga dengan admisi, yaitu pendaftaran mahasiswa baru. Jadi secara umum ada tiga hal penting yang ada di kantor pemasaran dan humas, yaitu yang pertama, saya ulangi lagi, kegiatan yang bersifat promosi universitas. Yang kedua adalah admisi atau pendaftaran mahasiswa baru. Dan yang ketiga adalah kegiatan hubungan masyarakat. Nah, itu gambaran umum mengenai kantor ini ya Bu ya. Terus kalau teman-teman mahasiswa nih Bu, udah masuk di Macung, terus kalau ada keperluan di kantor ini biasanya keperluan tentang apa sih Bu? Baik. Jadi teman-teman mungkin bingung ya, kalau misalnya tadi saya jelasin mengenai kantor pemasaran dan humas, kapan sih kira-kira teman-teman ketemu kami? Sebetulnya pertemuan kami dengan teman-teman adalah saat sebelum teman-teman menjadi mahasiswa. Jadi dalam kegiatan promosi universitas, pastinya teman-teman pernah mengenal kami. Mungkin pernah bertemu dengan kami di sekolah ataupun melalui beberapa informasi di media sosial. Nah, pertemuan teman-teman yang lebih dekat lagi adalah ketika teman-teman mendaftar, yaitu di bagian admisi. Biasanya mahasiswa baru mengklarifikasi berkas-berkas, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran, kemudian formulir pendaftaran, serta melakukan pembayaran itu di bagian admisi. Kemudian kapan lagi teman-teman bertemu dengan kami? Biasanya kalau hal-hal yang berkaitan dengan kehumasan atau hubungan masyarakat. Misalnya nih, saat teman-teman nanti sudah berkuliah, teman-teman pasti akan berorganisasi ya. Dari beberapa kegiatan organisasi, misalnya baik itu di ranah prodi maupun di ranah fakultas, teman-teman akan punya kegiatan yang namanya proker atau program kerja. Dalam mengerjakan proker-proker tersebut, biasanya ada seksi publikasi misalnya. Nah, untuk sesi publikasi biasanya harus berkoordinasi dengan kehumasan kami. Kenapa? Karena segala sesuatu informasi yang sifatnya keluar universitas harus diketahui oleh kehumasan kami. Sehingga apabila ada informasi-informasi yang kami terima dan diklarifikasikan atau dikonfirmasikan kepada kami juga bisa mengklarifikasi hal tersebut. Seringkali teman-teman mahasiswa ini kadang-kadang jalan sendiri kalau ada kegiatan-kegiatan publikasi dan kami tidak mengetahui.
Nah, apabila ada pihak eksternal yang ingin tahu lebih dalam, biasanya kami akan bingung. Oleh sebab itu, disinilah diperlukan yang namanya koordinasi. Koordinasi lebih detail, misalnya penggunaan logo. Kadang-kadang nih rekan-rekan mahasiswa sering sekali ya membuat proposal, kemudian membuat apa itu namanya, poster, ya sesuatu yang berpublikasi, atau juga mungkin membuat merchandise, misalnya dalam bentuk kaos, jaket, yang mana seringkali pasti butuh yang namanya logo Universitas Machung. Nah, penggunaan logo itu juga tidak sembarangan. Penggunaan logo tersebut diatur, ada kaidah-kaidah atau norma-normanya, dan ada ciri khasnya. Nah, siapa yang mengetahui itu semua adalah bagian kehumasan. Oleh sebab itu, teman-teman harus datang kepada humas apabila mau membuat acara, mau membuat undangan, dan segala sesuatu publikasi yang akan terkait dengan kegiatan di eksternal. Ya, sebetulnya internal dan eksternal sebaiknya juga dikoordinasikan kepada kami ya. Sehingga harapannya kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan universitas. Nah, bahkan bisa aja lebih dari itu ya Bu ya. Misalnya kita udah jadi mahasiswa, teman kita ngajak teman kita. Nah, benar sekali. Teman-teman, kami juga punya yang namanya satu program yang menarik ya, yaitu Friend Get Friend. Ini sangat menarik sekali, dan program ini juga baik, dimana kalau teman-teman semuanya bisa merekomendasikan teman-teman yang belum menjadi atau yang belum mendaftar, dalam arti teman-teman mungkin bisa mereferensikan Universitas Machung ke adik-adik kelas, atau mungkin ke saudara, atau mungkin ke teman-teman lingkungan rumah atau komunitas kalian. Nah, itu semuanya ada kompensasi yang bisa kita berikan. Biasanya rewardnya berganti-ganti setiap tahun ya. Tapi kami harapkan dengan program ini itu juga menambah kebanggaan kalian untuk menjadi mahasiswa Universitas Machung. Jadi jangan lewatkan. Biasanya semua informasi tersebut akan kami sampaikan via email dan media sosial. Jadi sering-sering aja untuk melihat IG-nya Universitas Machung, atau juga update di email Universitas Machung. Ya udah Bu, cukup sekian dulu. Ini sangat lengkap juga dari penjelasan di kantor ini. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama. Sekali lagi sukses selalu untuk kalian semua, dan selamat sudah menjadi mahasiswa di Universitas Machung. Selanjutnya kita ke kantor bagian kemahasiswaan dan alumni. Lokasinya tidak jauh dari unit yang pertama tadi. Kali ini saya ditemani oleh Pak Felix. Pak, bisa perkenalan Pak? Ya, oke, baik. Selamat datang mahasiswa Machung semuanya. Perkenalkan, nama saya Felix Satwindu. Saya Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni di ruangan ini. Gini Pak, kantornya di sini tuh ada apa aja sih Pak? Ya, oke, baik. Jadi di ruangan ini yang segede ini kami ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian kami, ya, kemahasiswaan dan alumni. Ada 3 orang, ada saya, ada Bu Devi, ada Bu Neni di sebelah sana. Jadi 3 kumpul, ini bagian kemahasiswaan dan alumni. Kemudian di sebelah kiri saya itu ada bagian pusat karir. Ada Bu Siska dan ada Bu Ratih. Kemudian di ujung sebelah sana ada 2 orang lagi, ada Pak Antono dan Bu Ayu. Itu bagian pusat pendidikan karakter. Jadi di sini ada bagian mahasiswaan, pusat karir, dan pusat pendidikan karakter. Nah, itu bagiannya beda-beda atau sama sih Pak? Yeah. Apalagi kan satu ruangan gini. Oke, baik. Ada kesamaannya, ada perbedaannya. Kesamaannya adalah kami semua 3-3-nya ini adalah pelayanan ke mahasiswa. Bedanya adalah jenis pelayanan. Kalau di bagian kami, kemahasiswaan dan alumni, itu pelayanan untuk organisasi kemahasiswaan. Jadi LK, UKM itu ada di bagian kami. Kemudian ada beasiswa, ada poin keaktifan, ya. Kemudian ada apa lagi ya Bu Neni ya? Alumni, ya. Itu bagian kami. Pelayanan tentang itu. Kemudian kalau Bu Siska di pusat karir bersama dengan Bu Bu Ratih, iya, dengan Bu Ratih itu pusat karir, ya. Tahu pusat karir? Pusat karir itu
Jadi kalau kalian nanti persiapan untuk ke dunia kerja, dibimbing. Jadi asiknya di Macung itu mau kerja dibimbing. Kok bukan hanya mau lulus, enggak, dari awal mahasiswa baru udah dibimbing, minimal diperkenalkan dengan ini perusahaan. Melalui rubrik gitu. Rubrik, Nah. itu di pusat karir. Terus Satu lagi, Iya. pusat pendidikan karakter. Jadi mahasiswa Macung selama kuliah di Macung wajib minimal mengikuti program-program pendidikan karakter. Ada yang terintegrasi dengan mata kuliah itu wajib diikuti. Pancasila, KWN, agama. Kemudian ada yang pilihan yaitu obor. Minimal 1 obor harus diikuti. Ya. Itu pendidikan karakter. Ya, dengan Pak Antono dan Bu Ayu. untuk selanjutnya Pak, kalau teman-teman mahasiswa ini kan udah masuk Pak, Ya. dan kita ada perlu nih Pak, misalnya ke Pak Felix atau Pak Antono atau Bu Rati gitu, cara masuknya gimana Pak? Atau ada sistemnya tersendiri atau bagaimana? Tidak, jadi ruangan kami memang tertutup biasanya karena AC ya. Jadi kalau mahasiswa masuk ketuk pintu aja, permisi mau ketemu dengan siapa. Kalau bagian kemahasiswaan ya di sini ada 3 orang yang melayani ya. Biasanya poin keaktifan itu langsung ke Bu Neni ya, poin keaktifan. Kemudian kalau dengan Bu Devi itu biasanya lembaga kemahasiswaan. Kalau ngantar proposal dan seterusnya begitu ya. Kalau dengan saya itu biasanya konsultasi, karena pengambil kebijakan bukan di Bu Neni, bukan di Bu Devi, tapi di saya. Kebijakan di luar SOP. Ya. Nah itu pun saya juga konsultasi ke pimpinan ACC apa enggak. Gitu. Iya. Oh iya. Baik Pak, berarti ini fleksibel ruangannya dan unit-unitnya tadi sudah Bapak jelaskan Pak gambarannya. Iya. Jadi semua welcome. Ibu Siska juga ada kursinya, mau konsultasi. Pak Antono ada, di saya juga ada. Di sini juga ada komputer 02 dengan printer yang ready. Biasanya kalau lembaga kemahasiswaan butuh ngeprint yang mendesak boleh diizinkan. Ini fasilitas untuk kemahasiswaan. Gitu. Jadi sangat lengkap lah Pak ya. Ya, sangat lengkap dan semuanya untuk mahasiswa. Kami semua melayani mahasiswa. Ya udah Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Gambaran umumnya sangat jelas sih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Sama-sama ya, terima kasih kembali ya. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Vera. Bu, bisa perkenalan? Oke, nama saya Vera. Kemudian ada di sebelah sana Pak Tomo, nggak kelihatan ya? Nanti di shoot. Nah, bagian kami langsung. Oke, bagian kami, bagian administrasi akademik ini, ketika kalian menjadi mahasiswa Macung, kalian akan mempunyai nomor induk mahasiswa. Nah, nomor induk mahasiswa itu yang mengenerate itu adalah kami di BAA. Kemudian dari situ kami akan membuat kartu tanda mahasiswa untuk kalian. Jadi seperti ini. Kemudian juga kalian akan mendapat student guide. Ini ada buku yang sebagai pedoman kalian sebagai mahasiswa. Semua aturan-aturan sebagai mahasiswa Macung itu ada di sini. Nah, kemudian juga ketika kalian menjadi mahasiswa, proses menjadi mahasiswa, ada nanti namanya kartu rencana studi, itu juga dari kami. Nanti akan kami cetakkan untuk kalian. Kemudian sudah mengikuti perkuliahan, kalian akan mendapat hasil. Jadi kalau di SMA itu berupa raport, kalau di kuliah namanya kartu hasil studi. Nah, itu keluarnya itu dari kantor, dari bagian administrasi akademik. Itu yang di awal ketika awal dan proses menjadi mahasiswa. Kemudian juga kalian harus mengisi data biodata mahasiswa. Data kalian itu ada di sistem namanya Macis ya, Macung Academic System. Nah, kemudian setelah perkuliahan berlangsung, kalau kalian memang rajin, bisa tepat waktu atau malah cepat sebelum waktunya, bisa 3,5 tahun lulus. Nah, kalau di kami akan memberikan kalian sesudah lulus itu ini berupa ijazah dan transkrip Universitas Macung. Jadi ada ijazah, kemudian transkripnya ada 2, berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Nah, itu kira-kira itu ya tugas yang ada dari bagian administrasi akademik. Gini Bu, kalau teman-teman selain itu kalau teman-teman biasanya kesini tuh ada keperluan apa sih Bu? Misalnya kalau ada trouble bagian apa, kesini tuh biasanya trouble bagian apa ya? Ke sini itu misalnya kalian membutuhkan, misalnya kalau
di awal perkuliahan itu nanti ya, kalau di semester awal, semester 1 itu pengambilan mata kuliah itu sudah ditetapkan, berapa yang harus diambil itu sudah dipaketkan. Jadi paket ngambil berapa jumlah total SKS mata kuliah. Kemudian ketika next semester 2 kita akan tahu kalian itu indeks prestasi kumulatif itu berapa, jadi nilainya berapa, sehingga kalian bisa mengambil misalnya semester 2 kalau yang excellent sekali itu bisa mengambil 24 SKS. Nah, kalau ngambil 24 SKS itu, kalau tiap semester bisa ngambil 24 SKS, itu dipastikan kalian akan bisa lulus 3,5 tahun. Nah, itu. Ketika kalian di semester 2 mengambil yang namanya kartu rencana studi, mau milih mata kuliah apa yang diambil. Nah, itu biasanya kadang ada namanya revalidasi KRS. Misalnya maunya ngambil tadinya mata kuliah ini di hari ini, misalnya di hari Senin jam sekian, kemudian mau dirubah jadi mata kuliah itu di hari Selasa jam sekian. Nah, itu bisa dilakukan, itu namanya melakukan revalidasi KRS. Nah, itu datangnya ke kami juga gitu. Seperti itu. Gitu. Selain itu apa ada lagi Bu? Misalnya proses pengurusan NIM? Pengurusan NIM waktu awal. Jadi awal itu sudah langsung kita berikan NIM. Waktu MCF ini nanti sudah langsung diketahui NIM-nya di prodi apa. Nah, itu sekalian dari NIM itu akan mendapat email, kemudian akses ke semua sistem Macung. Gitu. Iya. Seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih Bu, penjelasannya cukup jelas, cukup lengkap banget. Di sini mungkin kalau teman-teman ada perlu caranya gimana ya Bu? Kalau misalnya kita harus ngurus ke sini itu, apa kita tok-tok pintu langsung masuk atau gimana? Kalau sekarang saat ini karena belum boleh datang ke kampus karena kuliahnya masih daring, lewat online, lewat sistem Outlook ya. Nanti ada sistem. Kemudian kalau memang sudah bisa hadir ke sini, ya langsung datang ke ada jendela untuk pelayanan gitu. Ada jendela sendiri biar di jendela saja. Iya, di jendela saja. Atau mau masuk juga nggak apa-apa sih. Kayak gitu ya. Ya udah Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya Bu. Lanjut, kali ini kita berada tetap di gedung rektorat. Jadi kita berada di Lembaga Penjaminan Mutu dengan saya dan ditemani oleh Pak Irfan. Halo Pak, bisa diperkenalkan Pak di sini jabatannya apa dan perkenalan umumnya? Ya, terima kasih. Nama saya Irfan. Saya di sini bekerja sebagai Kasubag Penjaminan Mutu. Secara umum tugas penjaminan mutu adalah untuk menyusun, mengembangkan dan memelihara sistem penjaminan mutu, baik itu untuk akademik dan non akademik. Kami juga melakukan pengawasan internal untuk fakultas, prodi dan lembaga unit-unit terkait, serta melakukan pengelolaan akreditasi. Kalau boleh tahu ini bergerak dalam bidang apa ya Pak di LPM ini? Ini kami menjamin mutu semisal ini akreditasi program studi. Akreditasi. Ya, itu kami yang mengelola. Dan akreditasi institusi atau universitas. Gitu Pak. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah ke sini nggak Pak? Atau memiliki kepentingan ke sini? Ada yang pernah atau? Ada pernah. Beberapa rekan-rekan mahasiswa biasanya ke sini untuk menyampaikan secara langsung masukan terkait dengan proses perkuliahan. Mereka biasanya mengirim email atau bisa langsung datang ke sini. Kalau datang ke sini langsung menemui Bapak saja langsung. Gitu ya Pak ya. Atau untuk alumni kadang-kadang juga akan menanyakan sertifikat akreditasinya prodi. Nah, kami bisa membantu mengirimkan filenya untuk mereka dapatkan. Gitu ya Pak. Ya udah Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya unit LPM ini. Dan mari kita lanjut teman-teman. Halo, nama saya Tara dari kantor urusan internasional. Kalau teman-teman itu Blink atau Army atau kepingin ngerasain salju pertamanya teman-teman, bisa banget datang ke saya untuk milih sendiri pingin belajar di mana. Kayak di peta ini macam-macam. Kita ada kerjasama sama banyak negara lain, di mana teman-teman bisa ngerasain belajar sambil jalan-jalan dan juga merasakan gimana sih hidup di budaya yang berbeda. Nah, seperti saya sendiri sudah merasakan itu, tapi sayangnya setelah saya lulus. Nah, kalau teman-teman di Universitas Macung, teman-teman bisa banget
berangkat waktu teman-teman masih kuliah, jadi 1 semester misalnya di luar negeri dengan biaya yang sama seperti kalian kuliah di Majung, tapi belajar dan mendapatkan kredit transfer dari luar negeri. Nah, di sini saya bekerja dengan beberapa orang dan bos saya yang ada di sana itu adalah Pak Jasmine dari Singapura. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya terlebih dahulu kalau misalnya teman-teman masih takut atau belum pasti. Tapi yang pasti satu, teman-teman harus sudah punya paspor gitu. Jadi jangan ragu kalau misalnya teman-teman punya mimpi ingin keluar negeri, langsung aja datang ke kantor urusan internasional. Halo, nama saya Ita dari bagian kerjasama. Butuh dana untuk kegiatan mahasiswa? Yuk kami bantu untuk bikin proposal sponsorship yang baik dan benar. Jangan sungkan ya. Nah teman-teman, masih Direktorat Lantai 1. Kali ini kita berada di Badan Renbang. Kali ini saya ditemani oleh, bisa Pak? Ya, saya Willy Prasetyo Harjono, saya sebagai Koordinator Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas Majung. Oh, jadi Badan Renbang kepanjangannya Perencanaan dan Pengembangan Universitas Majung. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan pada periode sebelumnya ini Pak, kan mahasiswa ini masih berhubungan dengan Renbang. Apakah sekarang ini masih tetap berhubungan atau enggak Pak? Ya, dapat dijelaskan mulai bulan Februari sesuai dengan ketentuan dari pimpinan universitas dengan adanya SK Rektor tentang organisasi dan tata kelola Universitas Majung, maka rekan-rekan mahasiswa tidak perlu berhubungan dengan Badan Renbang seperti periode-periode yang lalu, seperti itu. Oh ya, jadi semenjak Februari 2020 ya Pak? 2020. Nah, terus kalau gitu kerja bagian jobdesk-nya ngapain aja ya Pak di Renbang? Nah, jobdesk utama dari Badan Perencanaan dan Pengembangan adalah menerima usulan kegiatan dan anggaran dari unit akademik dan non-akademik. Unit akademik itu seperti fakultas dan prodi, sementara kalau non-akademik itu seperti Badan Renbang, UPT Perpustakaan, UPT SI, kemudian juga seperti kantor kerjasama dan urusan internasional seperti itu. Oh iya. Jadi untuk pengurusan seperti itu ya Pak. Jadi Renbang khusus setiap unit-unit dan bagian-bagian sekarang gitu ya. Iya. Oh iya. Jadi pada tahun ini khususnya mungkin sampai ada perubahan lagi. Betul. Jadi tidak ada hubungannya dengan mahasiswa. Iya, betul. Oh, gitu Pak. Sudah Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama. Ya. Jadi tetap di Gedung Rektorat Lantai 1 ada unit bernama UPTSI atau Unit Pelaksana Teknik Sistem Informasi. Tugasnya adalah mengurus semua sistem informasi yang akan kita miliki seperti Macis, Outlook, dan sebagainya. Dan saat kita mengalami gangguan pada sistem tersebut, kita bisa melaporkannya di sini. Nah, kali ini kita berada di Rektorat Lantai 2. Belok kanan setelah kita naik tangga, ada bagian administrasi keuangan. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Nia. Nah, bisa perkenalan dulu Mbak? Ya, nama saya Nia. Jadi nanti kalau rekan-rekan mahasiswa misalnya mau mengurus keuangan mahasiswa dengan saya sendirian ngurus di satu universitas. Jadi nanti kalau pembayarannya mungkin agak nunggu lama, misalnya bayarnya hari Jumat gitu ya. Jadi nanti pelunasannya hari pembayaran plus 4, dan itu dilakukan pada hari dan jam kerja. Jadi bisa jadi misalnya hari Jumat bayar, lalu saya lunaskannya mungkin baru bisa maksimal hari Kamis. Karena kan saya sendirian. Iya Pak. Kok sendirian curhat jadinya kesannya. Nah, kalau teman-teman biasanya mahasiswa kesini berarti kebutuhannya untuk membayar UKT khusus seperti itu ya Pak? Sama teman-teman angkatan atas itu biasanya ngurus yudisiumnya ke saya. Oh, ngurus yudisium juga. Nah, terus sistem kerjanya gimana sih Mbak? Kita kalau misalnya ada keperluan nih bayar UKT, itu langsung masuk lewat pintu atau kan ada jendela yang disediakan atau gimana sih Mbak? Jadi kalau dari keuangan biasanya lewat loket aja. Terus nanti kebetulan ya kalau pembayaran UKT itu kan kalau untuk yang semester genap itu bisa agak lambat gitu loh. Soalnya kebetulan bareng sama ngurusnya yudisium kakak tingkat kalian. Nah, kebetulan laki-laki saya sendirian. Jadi antara pelunasan di sistem itu manual satu-satu tiap anak. Dan kalian kan pakai banknya macam-macam, ada yang masih BCA, ada yang OCBC.
Terus kakak tingkat kalian juga pasti ngebut masalah yudisiumnya itu. Jadi untuk semester genap aja pelunasannya pasti agak lama. Mungkin agak lebih lama dibanding semester ganjil. Nah teman-teman, kali ini kita berada di Rektorat Lantai 2. Ada unit yang bernama BSDK. Dan kali ini saya ditemani oleh Bu Lika. Bisa Bu perkenalan? Oke, selamat pagi teman-teman. Saya dari bagian aset. Jadi kalau BSDK itu kepanjangannya Biro Sumber Daya dan Keuangan, begitu. Nah, di Biro Sumber Daya dan Keuangan ada 3 bagian. Ada bagian aset, ada bagian pengelolaan sumber daya manusia, dan ada bagian keuangan. Nah, yang biasanya akan teman-teman sering akses adalah kami di bagian aset dan dari bagian keuangan. Mungkin bagian keuangan nanti akan dijelaskan oleh Bu Nia ya. Iya, Bu Nia. Oke, baik, jadi di bagian aset untuk rekan-rekan mahasiswa baru begitu, mungkin yang pertama kali akan berhubungan dengan kami terkait kunci loker. Nah, memang untuk semester ini karena masih secara online ya, jadi belum bisa bertemu dengan kami, tapi nanti ke depannya kalau teman-teman membutuhkan loker begitu, nah untuk meminjam kunci loker akan datang ke tempat kami, ke bagian aset begitu. Selain kunci loker ada lagi nggak? Nah, kalau teman-teman nanti sudah aktif berkuliah begitu ya, biasanya seperti kepanitiaan, mungkin nanti kakak-kakaknya bisa lebih membantu gitu ya. Di kepanitiaan begitu rekan-rekan biasanya membutuhkan pinjam ruangan untuk kegiatan misal seminar atau mau kegiatan olahraga, rapat begitu ya. Nah, peminjaman ke ruangan-ruangan untuk kegiatan kemahasiswaan begitu itu melalui bagian kami. Jadi teman-teman nanti harus mengisi form. Nah, formnya itu nanti akan mengetahui bisa dari Kaprodi atau kalau kegiatannya dari himpunan atau BPMF ya. Nah, tapi kalau kegiatannya misalnya UKM atau dari BPMU, nanti yang mengetahui adalah dari bagian kemahasiswaan. Nah, setelah itu formnya dapat diberikan kepada kami untuk melihat apakah ruangannya tersedia atau tidak. Nah, setelah itu kami akan plot sesuai dengan jadwal kegiatannya begitu. Nah, selain ruangan juga misalnya peralatan-peralatan kayak peminjaman kursinya, meja begitu, itu bisa melalui kami juga begitu. Oke Bu, terima kasih Bu, sangat lengkap sekali informasinya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, selamat siang. Teman-teman, selanjutnya kita masuki ke kantor sekretariat pimpinan atau kantor sekpim. Selamat sore Bu. Selamat sore. Nah, dengan Ibu siapa Bu? Saya dengan Novi Maria sebagai supervisor di kantor sekretariat pimpinan universitas ini. Oh ya, panggilannya biasanya Bu Novi. Novi. Oh ya. Gini Bu, untuk penjelasan buat teman-teman mahasiswa, ini gambaran umumnya tentang kantor ini ngapain aja sih Bu kegiatannya? Secara garis besar, kantor sekretariat pimpinan universitas ini membantu administrasinya pimpinan. Jadi kalau misalnya pimpinan itu perlu surat menyurat, perlu jadwal kegiatan beliau sehari-hari, terus kemudian ada dokumentasi aturan-aturan MOU dan MOA itu semuanya ada di sini. Oh, itu hanya menghubungi rektor atau dekan juga atau wakil rektor? Kalau hanya pimpinan universitas saja, jadi rektor, wakil rektor, 1, 2, dan 3. Oh, terus kalau teman-teman mahasiswa memiliki kepentingan ke sini ya Bu ya? Sistem kerjanya gimana Bu? Atau langsung aja atau langsung ke top? Boleh langsung kemari, maksudnya kalau kepimpinan kan tidak bisa langsung masuk ke ruangan beliau, jadi harus janjian dulu ke kami di jam kantor. Jam 8 sampai jam 5, kemudian baru dari sini kami akan melotingkan jadwalnya ke pimpinan gitu. Sekarang kan seringkali teman-teman suka pakai surat, itu kami minimalisir surat supaya semuanya via email saja. Oh, berarti pakai surat gitu? Iya. Gitu sih. Ya cukup gitu aja Bu untuk penjelasan singkatnya. Terima kasih.